Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Rahayu dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Prodi Ekonomi Syariah kelas 5D. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kependudukan dan ketenagakerjaan, di mana ada 4 poin penting yang akan saya bahas, yaitu struktur penduduk, yang kedua masalah kependudukan, yang ketiga pengangguran, dan yang keempat adalah masalah distribusi. Baik, langsung saja materi yang pertama, yaitu tentang struktur penduduk, di mana struktur penduduk ini terdiri dari 3 jenis, yaitu jumlah penduduk, di mana jumlah penduduk ini termasuk urbanisasi, reurbanisasi, emigrasi, imigrasi, remigrasi, dan transmigrasi. Kemudian yang kedua adalah persebaran penduduk, di mana kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk di suatu wilayah dibandingkan dengan luas wilayahnya yang dihitung jiwa per kilometer kuadrat. Kemudian yang ketiga adalah komposisi penduduk, di mana komposisi penduduk ini merupakan sebuah mata statistik dari statistik kependudukan yang membagi dan membahas masalah kependudukan yang dari segi umur dan jenis kelamin. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang bentuk-bentuk piramida penduduk. Di sini bentuk piramida penduduk ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, piramida penduduk muda, di mana piramida ini menggambarkan komposisi penduduk dalam pertumbuhan dan sedang berkembang. Kemudian yang kedua adalah piramida stasioner, di mana bentuk piramida ini menggambarkan keadaan penduduk yang tetap atau statis, kemudian sebab tingkat kematiannya rendah dan tingkat kelahiran tidak begitu tinggi. Kemudian bentuk piramida yang ketiga adalah piramida penduduk tua, di mana bentuk piramida ini menggambarkan adanya penurunan tingkat kelahiran yang sangat pesat dan tingkat kematian yang kecil sekali. Kemudian faktor-faktor yang dapat menyebabkan perubahan kondisi struktur penduduk di suatu wilayah adalah laju pertumbuhan penduduknya, di mana beserta dengan komponen-komponen yang dapat mempengaruhinya, yaitu fertilitas, mortalitas, dan juga migrasi, di mana pada struktur penduduk Indonesia yang menunjukkan kecenderungan perubahan jumlah penduduk usia muda, laju pertumbuhan penduduknya sangat pesat, sangat dipengaruhi oleh adanya penurunan tingkat fertilitas, di mana dan juga angka kematian bayi. Kemudian penurunan fertilitas di Indonesia memperlihatkan perubahan yang sangat signifikan dalam kurun waktu 25 tahun terakhir, yaitu turun hingga mencapai separuhnya. Kemudian faktor lain yang mempengaruhi perubahan struktur penduduk adalah migrasi, di mana batasan migrasi yang digunakan adalah recess migration, di mana seorang dikatakan melakukan migrasi apabila tempat tinggal pada survei berbeda dengan tempat tinggal 5 tahun sebelum disurvei. Kemudian yang kedua adalah membahas tentang masalah kependudukan. Nah, di sini masalah kependudukan ini dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama adalah masalah akibat angka kelahiran, yang kedua adalah masalah akibat angka kematian, yang ketiga adalah masalah komposisi jumlah penduduk, dan yang keempat masalah kependudukan dan angkatan kerja. Kemudian yang kelima adalah masalah mobilitas penduduk, yang keenam adalah masalah kepadatan penduduk di Indonesia, dan yang terakhir adalah masalah perkawinan dan juga perceraian. Kemudian poin yang ketiga adalah pengangguran. Nah, di sini definisi dari pengangguran itu sendiri adalah bagian dari di mana pengangguran itu merupakan bagian dari angkatan kerja yang sedang tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan. Sedangkan menurut ahli, yaitu Sadono Sukirno, di mana beliau mengatakan bahwa pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja
dalam angkatan kerja yang ingin mendapatkan pekerjaan namun belum dapat memperolehnya. Kemudian yang kedua yaitu menurut Paiman J. Simanjuntak, di mana menurut beliau adalah pengangguran merupakan orang yang tidak bekerja berusia angkatan kerja dan tidak bekerja sama sekali, atau bekerja namun kurang dari 2 hari sebelum 2 hari selama seminggu sebelum pencecahan dan berusaha memperoleh pekerjaan. Kemudian pengangguran ini terdapat juga beberapa jenis. Yang pertama, macam pengangguran berdasarkan lama waktu kerjanya, dibagi menjadi 3, yaitu pengangguran terbuka, yang kedua setengah menganggur, dan yang terakhir adalah pengangguran terselubung. Kemudian macam-macam pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya. Yang pertama pengangguran struktural, pengangguran konjungtural, yang ketiga adalah pengangguran friksional, dan yang terakhir adalah pengangguran musiman. Adapun faktor-faktor atau sebab-sebab dari pengangguran itu sendiri, yang pertama turunnya output dan pengeluaran total, kemudian yang kedua adalah tidak sebandingnya antara penawaran dengan permintaan, kemudian yang ketiga waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan, di mana para pekerja memiliki preferensi serta kemampuan yang berbeda, dan pekerjaan memiliki karakteristik yang berbeda. Kemudian yang keempat adalah perubahan teknologi. Adapun cara dalam mengatasi pengangguran, yang pertama pengembangan sektor informasi seperti home industry, yang kedua adalah perluasan kesempatan kerja, yang ketiga adalah peningkatan investasi, yang keempat adalah pembukaan proyek-proyek umum, kemudian yang kelima adalah bagi pengangguran itu sendiri dapat mengembangkan kreativitasnya melalui kewirausahaan mandiri, kemudian mengembangkan sekolah-sekolah yang mengarah kepada peningkatan kecakapan hidup seperti SMK, kemudian pengembangan program transmigrasi untuk menyerap tenaga kerja di sektor agraris dan sektor informal lainnya. Dan yang terakhir yaitu yang terakhir adalah mengadakan pendidikan dan pelatihan yang bersifat praktis. Kemudian adapun dampak dari pengangguran itu sendiri. Nah, di sini pengangguran bisa menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapainya. Hal ini terjadi karena pengangguran itu sendiri bisa menyebabkan pendapatan nasional atau real yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan provinsial yang seharusnya. Nah, oleh karena itu kemakmuran yang dicapai oleh masyarakat pun lebih rendah. Pengangguran juga menyebabkan pendapatan nasional dan sektor pajak berkurang. Yang terakhir adalah masalah distribusi. Di sini masalah distribusi ini mencangkup yaitu kesulitan untuk menentukan efisiensi transportasi yang nantinya akan digunakan dalam pengiriman barang ataupun juga jasa yang telah diproduksi. Kemudian yang kedua adalah kesulitan dalam mengontrol debit limit para customer. Yang ketiga adalah kesulitan dalam mengontrol diskon dan promo yang berada di lapangan. Kemudian yang keempat, kesulitan dalam mengontrol aktivitas selama salesman dalam hal-hal seperti target penjualan, routing setiap harinya dan juga sebagainya. Kemudian
selanjutnya yaitu kesulitan dengan jarak yang relatif jauh antara daerah yang rendah, daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.